Halo co-friends, pada kesempatan ini kita akan bahas soal kimia materi isomer senyawa organik. Jadi dalam soal ditanyakan berapa isomer dari senyawa organik dengan rumus molekul C4H8O2. Sebelum menjawab soal ini, kita perlu mengetahui konsep dari isomer, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama namun berbeda dalam susunan atom. Secara garis besar, isomer terbagi dua. Yang pertama, isomer struktur adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, namun strukturnya berbeda. Isomer struktur terbagi menjadi tiga. Untuk poin A, isomer posisi. Rumus kimia sama, namun posisi dari gugus fungsinya berbeda. Untuk poin B, isomer gugus fungsi. Rumus kimia senyawa-senyawa tersebut sama, namun gugus fungsinya berbeda. Untuk poin C, isomer kerangka. Rumus kimia sama, namun kerangka strukturnya yang berbeda. Yang kedua, isomer ruang. Isomer ruang ini terjadi karena adanya perbedaan susunan atom dalam ruang. Isomer ruang terbagi menjadi dua. Untuk poin A, isomer geometris. Isomer ini terjadi karena adanya keterbatasan rotasi bebas dalam suatu molekul. Contohnya ikatan rangkap dua pada senyawa alkena yang tidak dapat berotasi bebas karena adanya ikatan pi. Untuk poin B, isomer optis adalah senyawa kimia yang memiliki atom karbon asimetris, artinya atom karbon yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Setelah kita mengetahui konsep dari isomer, kita perlu mengetahui bahwa C4H8O2 itu adalah rumus kimia umum untuk senyawa asam karboksilat dan ester atau alkil alkanoat. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui penamaan dari senyawa asam karboksilat dan penamaan dari senyawa ester. Untuk aturan penamaan asam alkanoat, yang pertama, penamaan didasarkan atas rantai utama dan diberi kata asam di depan serta dengan akhiran oat. Aturan kedua, rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksil atau COOH. Aturan ketiga, atom karbon gugus karboksil dihitung sebagai rantai utama dan selalu menjadi atom karbon nomor 1. Aturan keempat, penomor rantai dimulai dari atom C karboksil. Aturan kelima, cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali, namun diberi awalan, misalnya di, tri, tetra, dan seterusnya. Aturan keenam, jika terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurut berdasarkan abjad. Aturan ketujuh, format penulisan senyawanya adalah kata asam, dilanjutkan nomor substituen, dilanjutkan nama substituen, ditambah nama dasar alkanoat. Contohnya asam 3-metil-butanoat. Yang pertama, penamaan didasarkan atas gugus karbon di sekitar gugus ester. Yang kedua, rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus ester atau COOR. Yang ketiga, gugus karbon yang berikatan dengan kedua gugus O adalah rantai utama dan diberi akhiran OAT. Gugus karbon yang berikatan dengan salah satu gugus O dianggap sebagai alkil dan diletakkan di depan pada penamaannya. Yang keempat, atom karbon gugus ester dihitung sebagai rantai utama dan selalu menjadi atom karbon nomor 1. Yang kelima, cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali, namun diberi awalan. Yang keenam, jika terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurut berdasarkan abjad, atau sebelum diberi awalan sek, ters, dan neo. Contohnya neoamil yang terhitung dalam urutan berdasarkan abjad adalah huruf A pada amil, atau isopropil yang terhitung dalam urutan berdasarkan abjad adalah huruf I pada isopropil. Yang ketujuh, format penulisan senyawanya adalah nama alkil, dilanjutkan nomor substituen, dilanjutkan nama substituen, ditambah nama dasar alkanoat. Setelah kita mengetahui penamaan dari senyawa asam karboksilat maupun ester, kita akan gambarkan untuk isomer yang pertama, yaitu
asam butanoat, di mana rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus COOH berjumlah 4. Untuk isomer kedua, yaitu asam 2-metil propanoat, di mana rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus COOH berjumlah 3, dan terdapat satu gugus metil yang terikat pada atom karbon nomor 2. Kemudian isomer ketiga, yaitu metil propanoat, rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus ester berjumlah 3, dan terdapat alkilnya, yaitu metil. Untuk isomer keempat, etil etanoat, berarti rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus ester berjumlah 2, dan yang menjadi alkil, yaitu etil. Untuk isomer nomor 5, yaitu propil metanoat, berarti rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus ester berjumlah 1, sedangkan yang menjadi alkil adalah propil. Dan isomer ke-6, yaitu isopropil metanoat, rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus ester berjumlah 1, dan terdapat gugus isopropil sebagai alkil. Dapat disimpulkan, rumus molekul C4H8O2 memiliki isomer sebesar 6, atau opsi yang tepat adalah D. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya.